Assalamualaikum, Bu Kai. Izin ya, hari ini Ibu akan mengobservasi tentang sentra dengan model mapping class. Sudah siap? Insya Allah siap, Mas. Oke. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran mapping class. Bagaimana menurut Bu Kaila merancang pembelajaran sentra yang menggunakan model mapping class? Kalau untuk perencanaan pembelajaran, sama halnya seperti sebelum-sebelumnya ya Bu, mungkin untuk perencanaan pembelajaran kita menyusunnya sesuai tema mingguan. Jadi setiap guru sentra itu menyusun temanya yang sudah ditetapkan sebelumnya, nanti diterapkan di sentranya masing-masing sesuai dengan pembelajaran yang dipilihnya. Jadi ada misi masing-masing tapi bermuara pada tujuan tema yang sama. Oh, seperti itu ya, karena berbeda sentra ya. Betul. Oke, baik. Apa saja yang dipertimbangkan dalam menentukan jenis sentra yang digunakan? Nah, dalam menentukan jenis sentra, jadi di TKK Pracipta ini penentuan sentra yang diambilnya ada 5 sentra. Ada sentra persiapan, sentra imtak, sentra luspart, sentra sains, sama sentra balok. Ini juga tentunya mempertimbangkan apa saja kebutuhan anak dan juga pada 6 aspek perkembangan ya. Salah satunya mungkin kita fokuskan di sentra balok. Misalkan sentra balok itu ada fokus untuk kemampuan numerasi anak seperti matematika, juga bernalar kritis. Nah, tapi setiap sentra juga pastinya memperhatikan keenam itu, namun ada satu sistem perkembangan yang aspek perkembangan yang mungkin ditonjolkan. Oh, berarti setiap sentra itu berbeda karakter dan berbeda cara pembelajarannya. Baik, bagaimana pengaturan waktu untuk setiap kegiatan dan perpindahan sentranya itu sendiri? Kalau untuk waktu di setiap sentra itu kurang lebih 150 menit setiap pembelajarannya, karena ada beberapa misi yang harus mereka selesaikan, tapi itu dikembalikan lagi kepada anak misi mana yang akan mereka pilih. Jadi kita tidak memaksakan, karena untuk sistem sentra itu kan kita lebih ke student center ya Bu. Jadi anak yang dijadikan center, guru sebagai fasilitator aja. Nah, terus untuk perpindahan ke setiap sentranya kita sudah ditentukan melalui jadwal sebelumnya. Jadi perpindahan setiap senternya itu terjadi dengan natural gitu, nggak terlalu ricuh atau seperti apa. Oh, berarti sudah terjadwal ya. Betul. Untuk pengalihan sentra sendiri itu. Oke, baik. Apakah terdapat kesulitan dalam menyusun alur perpindahan anak itu tersendiri? Boleh dijelaskan? Kalau untuk kesulitan tentunya ada ya Bu, dalam setiap hal itu kesulitan pasti ditemukan, tapi karena kita sudah menentukan jadwal sebelumnya dan anak juga sudah diberitahu bahwa hari ini di sentra ini ya, hari ini di sentra ini, jadi lebih anak bisa lebih memahami bagaimana proses pembelajaran yang akan dia lakukan, sehingga kesulitan-kesulitan itu tidak terlalu nampak dan juga tidak terlalu sulit untuk diatasi. Oke, berarti ya kesulitannya hanya di awal ya. Kalau saya lihat hanya di awal, tapi kesini anak sudah konsisten dengan karena adanya jadwal tersebut. Itu pun berkolaborasi dengan orang tua ya. Sudah terbiasa juga, jadi orang tuanya di rumah kayak udah ngasih tahu hari ini belajarnya di sentra mana, sehingga anak-anak tuh udah oh iya hari ini saya di sentra ini. Oke. Belajar dengan membawa rasa ingin tahu yang tinggi. Oke, baik. Bisa diberi contoh konkretnya seperti apa? Contoh konkret dari permasalahan mungkin ya. Kalau untuk dari permasalahan itu paling di setiap sentranya anaknya kadang rebutan Bu, karena kan ada misinya beda-beda. Nah, setiap anak kadang ada pengen di satu misi yang sama, tapi misalkan kuota di misi ini tuh cuma 3 orang, sedangkan yang pengen tuh 5 orang. Tapi cara untuk mengatasinya itu kita bisa dengan kasih kesepakatan dulu di awal. Anak-anak kita berikan kesempatan untuk mengutarakan, misalkan pengennya di mana dulu, terus nanti kita atur. Misalkan di sini pokoknya cuma boleh 3 orang ya, sisanya boleh ke misi yang mana dulu. Nanti kalau mau ke misi yang ini juga boleh, tapi kita bergiliran. Oke, berarti contoh konkretnya adalah ada kesepakatan kelas ya. Betul. Nah, apakah ada perubahan dari rencana ke pelaksanaan? Kalau untuk perubahan yang signifikan itu nggak ada ya Bu, karena kan perencanaan juga kita sudah sesuaikan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Jadi kalaupun ada variabel-variabel yang tidak bisa kita kontrol, itu tidak terlalu merubah rencana yang sudah kita buat sebelumnya. Berarti lebih banyaknya sesuai dengan perencanaan. Betul, itu ya. Alhamdulillahnya sudah terarah. Keren ya. Nah, bagaimana proses perpindahan anak dari satu sentra ke sentra lainnya berlangsung?
Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, pergeseran atau perpindahan jadwal anak itu kan sudah terjadwal sebelumnya, sehingga anak-anak itu sudah tahu nih besok kita belajar gimana. Tapi kita selaku guru di setiap sentra masing-masing juga terus mengingatkan setiap pulang sekolah atau pada saat pijakan setelah main gitu Bu. Kan setelah main itu kita sudah suka ada refleksi atau evaluasi. Nah nanti kita kasih tahu ke anaknya besok kita belajar di sentra ini ya. Kita masih belajar dengan tema yang sama tapi misinya beda. Jadi anak-anak itu akan apa ya akan memiliki rasa ingin tahu. Oh iya besok saya belajar di sentra ini belajar apa ya gitu. Jadi nggak monoton gitu belajar. Oke, berarti luar biasa ya untuk kegiatan sentra ini. Nah, bagaimana menurut Bu Kaila dalam mengarahkan anak selama kegiatan? Mengarahkannya itu dengan memberikan penjelasan di awal. Kalau misalkan kan ada 3 misi yang harus mereka selesaikan nih, anak-anak tuh kan pasti pengen nyoba semuanya, atau ada satu misi yang memang anak ingin apa ya ingin lakukan itu banget gitu ya Bu. Nah kita kasih tahunya biar apa ya biar bergantian aja gitu, semua misi itu emang harus diselesaikan, cuman nggak memaksakan anak untuk mengerjakan semua misinya secara terus menerus. Kalau misalkan anak ibu aku mau yang ini aja ya nggak apa-apa gitu. Jadi anaknya diberikan kebebasan untuk memilih. Oke, berarti sesuai itu dijelaskan dahulu ya untuk anak-anak. Kalau misalkan ada anak yang memang tidak sesuai dengan penjelasan tersebut, bagaimana? Kalau anak yang tidak sesuai dengan penjelasan, kadang kita lakukan pendekatan Bu sama anaknya, misalkan kenapa kamu ada yang kurang dipahami atau seperti apa gitu, atau enggak kita ngajak temennya yang lain buat kayak ajakin yuk dia mau nggak ke yang ini gitu, karena kan misalkan belum diselesaikan misinya, atau dia lebih banyak diam karena mungkin masih bingung dengan penjelasan yang saya sampaikan. Saya dekati anaknya untuk apa ya ada kedekatan personal gitu dengan anak. Oke, bagaimana suasana pembelajaran saat kegiatan berlangsung? Kalau di sentra itu lebih kelihatan ya Bu, anak lebih condong ke arah misi yang mana, lebih senang ke arah kegiatan main yang mana. Jadi lebih mudah dan lebih terlihat gitu. Anak lebih apa menyukai kegiatan yang seperti apa? Apakah memang lebih suka yang banyak ke kegiatan yang motorik atau mungkin kegiatan yang kinestetik seperti itu ya. Anak-anak tuh lebih lebih memunculkan apa ya keinginannya kalau di sentra itu. Jadi lebih kelihatan. Apakah semua anak mengikuti kegiatan dengan baik? Sejauh ini alhamdulillah mereka bisa mengikuti kegiatan dengan sesuai dan sesuai arahan, tapi memang kan kita bebaskan ya Bu, nggak kita paksa ini harus selesai. Jadi kita hanya memberikan penjelasan bahwa ada kegiatan yang akan kita lakukan, nanti mereka yang akan memilih seperti apa. Luar biasa ya. Nah, bagaimana cara Bu Kaila mengatasi anak yang kurang terlibat? Saya juga sudah menjelaskan tadi ya Bu, kalau misalkan ada anak yang nggak mau gitu atau cenderung pendiam, terus saya akan mendekati dulu anaknya supaya tahu penyebabnya apa nih, akar permasalahannya tuh di mana, apakah karena anak yang tidak mengerti penjelasannya atau mungkin karena dia masih bingung. Kan anak kadang kalau dikasih pilihan bingung ya Bu, kayak oh iya aku mau yang mana ya, aku bingung. Nah, kalau sudah melakukan pendekatan, saya meminta bantuan teman-temannya yang lain untuk, ayo ajakin coba sama kamu. Kadang kan anak kalau sama teman sebayanya lebih lebih nyambung gitu ya Bu. Kalau sama kita kan kita kadang pakai kacamata orang dewasa, ini kenapa anak nggak mau gitu. Apa kendala paling sering muncul? Kendala paling sering muncul ketika pembelajaran, anaknya kayak nggak mau Bu nggak mau yang ini gitu. Terus juga kadang pengennya di satu itu aja sehingga ada teman-teman yang belum tuh nggak kebagian di misi yang itu gitu. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya dengan apa ya memberitahu bahwa misi yang lain juga lebih seru loh. Ada misi yang bisa kamu selesaikan lagi di sini juga, di sini seru tapi di sana juga ada hal yang perlu kamu tahu gitu. Sehingga rasa ingin tahu anak tuh apa yang nggak hanya di situ, tapi oh iya misi yang lain juga harus aku selesaikan. Oke, baik. Berarti ada cara mengatasinya juga ya. Nah, bagaimana menurut Bu Kai melihat antusiasme anak selama pembelajaran berlangsung? Antusiasme anak selama pembelajaran berlangsung dibandingkan dengan sistem pembelajaran yang klasikal atau
kelompok gitu ya Bu. Di sentra ini anak-anak tuh lebih antusias ketika datang ke sekolah. Bu, hari ini aku belajar di sentra yang mana ya? Terus ketika dia masuk ke sentra, dia udah mempertanyakan hari ini kita belajar apa ya Bu. Jadi dari situ kita sudah dapat melihat, oh anak-anak ternyata memiliki antusias yang sangat tinggi untuk pembelajaran hari ini. Jadi apa ya, di rumahnya mereka sudah berangkat dengan rasa ingin tahu yang memang harus mereka penuhi di sekolah. Oke, berarti luar biasa ya, antusias sekali. Apa saja tanda-tanda anak menunjukkan antusias belajar? Nah, seperti misalkan datang ke sekolah dengan wajah yang tersenyum Bu, misalkan, Ibu, hari ini kita belajar apa Bu? Atau anak-anak sudah melihat penataan ruang kelas yang berbeda dari hari sebelumnya. Kok hari ini kelasnya kayak gini ya Bu? Kok hari ini bentuk kursinya kayak gini? Anak-anak tuh udah menunjukkan, ada apa ya? Kok bentuk kursinya ada kayak gini atau enggak? Kita sudah mempersiapkan medianya nih misalkan. Terus anak-anak tuh nanya, kok ada ininya Bu? Kita belajar apa hari ini? Nah itu tuh sudah menunjukkan bahwa mereka tuh menunjukkan antusiasme dan juga rasa ingin belajar hari itu gitu. Rasa ingin belajar yang emang, belajar apa ya hari ini, di setiap sentra tuh beda-beda gitu. Oke, berarti setiap masuk sentra itu anak-anak rasa ingin tahunya sudah Betul, muncul ya. karena kan setiap hari kita ada perpindahan sentra gitu ya Bu. Dan juga misi di setiap sentranya tuh ada banyak, ada beda-beda. Jadi anak-anak tuh menunjukkan benar-benar kelihatan dari wajahnya bahwa mereka tuh penasaran untuk melakukan misi hari itu. Berarti respon anaknya luar biasa ya. Betul. Oke. Apakah model mopping class mempengaruhi keterlibatan anak? Tentu saja melibatkan moving class itu kayak anak tuh setiap harinya membawa rasa ingin tahu yang, hari ini sentra ini belajar apa ya, hari ini aku dibuka belajar apa ya, hari ini aku di Bunyimas belajar apa ya. Jadi mempengaruhi terhadap minat pembelajaran anak, terus juga antusiasme anak selama belajar. Tapi memang kendalanya tentu saja akan selalu ada. Oke, berarti luar biasa ya mopping class ini. Anak seperti apa yang paling antusias? Anak yang memang memiliki rasa penasaran yang tinggi gitu. Anak yang memang aktif juga pembelajaran di sekolah, tapi tidak menutup kemungkinan anak yang pendiam itu bukan berarti anak pendiam itu nggak antusias gitu ya. Justru kadang anak yang pendiam itu diam-diam dia mengamati, oh iya. Tapi lebih terlihat anak yang mungkin ceria gitu Bu, ceriwis dalam arti lebih sering bertanya, lebih sering mengutarakan dibanding dengan anak-anak yang hanya memperhatikan dengan cara diam. Oke. Apa yang membuat anak kurang antusias? Kurang antusias mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke cara dia untuk mengekspresikan diri. Kan setiap anak juga beda-beda ya. Ya. Nah kadang ada yang langsung bertanya, ada yang diam saja, tapi dia memiliki rasa ingin tahu yang sama dengan anak-anak yang lain. Tapi cara dia untuk mengekspresikannya mungkin dengan diam dulu, atau mungkin dengan cara, Ibu hari ini belajar apa? Bisik-bisik aja gitu, nggak seceria teman-teman yang lain. Oke, berarti itu ya kurang antusiasnya. Tapi sebetulnya antusias, cuman ada rasa-rasa malu mungkin. Ya betul. Oke, apa saja faktor yang mendukung pelaksanaan model mopping class? Yang mendukung tentu saja kompetensi gurunya ya Bu, karena kan kalau untuk sentra itu kita didasarkan pada ketersediaan ruangan dan juga kompetensi guru untuk memberikan stimulasi yang tepat di setiap sentranya. Di sentra balok misalkan matematika, jadi gurunya juga harus memahami gitu apa saja nih yang perlu diberikan, apa saja misi yang sesuai dengan sentra yang sudah ada. Oke. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya? Kendalanya mungkin kadang ada anak yang, Bu kenapa sih kita mesti harus pindah-pindah gitu. Kadang ada anak yang, kenapa kita nggak di sini aja ya Bu, kan di sini seru pembelajarannya gitu. Terus juga ada anak yang emang pengennya tuh pindah-pindah terus. Jadi kadang untuk menyelaraskan itu tuh kita harus terus-terusan melaksanakan evaluasi dan juga refleksi. Kenapa nih anaknya ada yang emang pengen di satu sentra aja, terus ada anaknya yang emang pengennya pindah-pindah terus. Oke, berarti kendalanya di situ ya, karena berbeda-beda karakter anak mungkin. Oke, bagaimana kesiapan sarana dan prasarana di sekolah? Kalau untuk sarana dan prasarana di sekolah, alhamdulillah kita cukup memadai ya Bu. Lihat dari APE-APE-nya kita juga sudah ada. Misalkan di sentra balok kita memiliki balok-balok yang beragam dari mulai segi ukuran, terus juga bahan-bahan ada yang dari kayu, ada yang dari plastik, terus yang dari
Central Sport juga kita memiliki berbagai macam jenis bahan alam yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, selain itu juga kita memanfaatkan kreativitas dan inovasi dari setiap guru. Kadang guru ada yang kayaknya bikin media ini bagus deh, kayaknya bikin media ini cocok gitu. Jadi alhamdulillahnya sarana dan prasarana di sekolah ini juga mendukung untuk adanya kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dengan metode sentral. Oke. Bagaimana pengaruh kondisi ruang terhadap kegiatan? Tentunya sangat mempengaruhi dan memegang faktor yang sangat cukup besar gitu ya Bu, karena kan kalau untuk sentra kita perlu menata ruangan kelas yang memberikan kebebasan untuk anak memilih di spot ini anak untuk mengerjakan misi yang mana, di spot ini anak untuk mengerjakan misi yang mana. Jadi ketersediaan ruangan itu amat sangat mempengaruhi proses pembelajaran dengan sistem sentra. Oke. Bagaimana dukungan dari pihak sekolah? Dukungan dari pihak sekolah tentunya dengan dengan memberikan nasihat-nasihat dengan cara kayak ngobrol gitu, terus juga sharing session ini harusnya seperti apa, terus juga memberikan motivasi apa saja pembelajaran yang harus dilaksanakan. Nggak jarang juga ya Bu, kalau di sekolah kita itu sering diadakan kayak kelompok belajar seperti itu, jadi sehingga kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar ide-ide pembelajaran yang harus dilaksanakan seperti apa. Itu sih fasilitas dari sekolah yang saya rasa. Keren ya. Faktor mana yang paling berpengaruh untuk pembentukan pembelajaran sentra ini? Iya. Nah, kalau untuk faktor yang berpengaruh adalah mungkin dari pihak atasnya, pihak kepala sekolahnya, dan juga rekan-rekan kita, rekan-rekan sejawat kita yang memang mendukung gitu dengan adanya proses pembelajaran sentra ini. Jadi kita nggak yang kayak jalan sendirian kok kayak gini ya, tapi kita saling bahu membahu, kita saling saling menguatkan, saling memberikan ide, memberikan gagasan bahwa kayaknya yang kayak gini seru deh. Kadang kita ketika menyusun pembelajaran itu juga dilaksanakan secara bersama-sama ya Bu, tentunya karena tema pembelajarannya juga sama. Jadi kita kadang sharing, kayaknya di sentra ini cocoknya ini deh, kayaknya di sentra ini itu cocoknya yang ini loh. Jadi kita tuh lebih ke lebih ke terbuka gitu pikirannya. Kadang kita saling memberikan masukan untuk kegiatan yang harus dilakukan selama pembelajaran. Oke, berarti banyaknya kolaborasi ya. Betul. Dengan guru-guru yang lain. Nah, apa solusi yang sudah dilakukan? Solusi yang sudah dilakukan seperti yang tadi saya bilang, banyak diskusi, banyak kolaborasi, baik itu dengan rekan sejawat maupun dengan pihak orang tua, karena kan dalam pelaksanaan pembelajaran sentra itu harus banyak-banyak komunikasi ya Bu, supaya nggak terjadi mispemahaman atau mungkin mispengertian gitu ya, karena kan kalau misalkan komunikasinya nggak berjalan dengan baik, kadang orang tua kenapa ente pembelajaran teh kayak gini gitu, pindah-pindah sebetulnya, karena kan memang intinya harus dikomunikasikan. Oke. Nah, sekarang refleksi ya. Menurut Bukai, apakah model mapping class efektif dalam pembelajaran sentra? Bagi saya pribadi, melihat ketersediaan ruangan itu, moving class sangat amat membantu ya Bu. Dengan adanya moving class, anak juga bisa merasakan setiap sentra itu pembelajarannya seperti apa. Dengan adanya jadwal yang sudah ditetapkan, anak juga bisa dengan teratur melakukan perpindahan ke setiap sentranya. Jadi anak tuh enggak yang terpaksa, tapi juga enggak memaksakan kehendak dirinya sendiri. Oke. Apa kelebihan model ini dibandingkan pembelajaran biasa? Kelebihannya sangat amat banyak sekali ya, seperti yang sudah saya sebutkan di awal juga, meningkatkan antusiasme anak, meningkatkan rasa ingin tahu anak, terus juga gurunya lebih bisa memfokuskan diri untuk mengembangkan potensi yang mana, terus juga anak jadi lebih terlihat, lebih condong ke arah mana untuk dikembangkan ke depannya gitu, karena kan kalau kita selalu di situ kita nggak mengenal anaknya. Oh anak ini kayak gimana ya, oh anak ini kayak gimana ya. Anak pun juga sebaliknya, anak tidak bisa mengenal setiap gurunya yang ada di sekolah ini gitu. Oke. Apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Yang perlu diperbaiki mungkin lebih ke arah fokus perkembangannya mungkin ya Bu, karena kita melaksanakan moving class, jadi kadang masih ada satu waktu yang memang kita perlukan lebih lama. Misalkan ada anak yang perlu dikembangkan dari segi motorik halusnya. Kadang kita belum sepenuhnya
apa ya, belum sepenuhnya selesai untuk memberikan asesmen terhadap anak tersebut, tapi kan kita sudah ada jadwal perubahan gitu ya Bu. Kadang anak harus pindah ke sentra yang ini, anak harus pindah ke sentra yang itu gitu. Jadi belum selesai. Jadi untuk solusinya mungkin ada penambahan waktu untuk anak yang memang memerlukan stimulasi lebih. Oh, berarti untuk kedepannya adalah penambahan waktu ya. Menurut Bukai, adanya kegiatan sentra dan model mopping class ini berapa persen Apanya presentase presentasi keberhasilannya? Kalau untuk sentra ini saya rasa di 80%, 85% itu udah alhamdulillahnya berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang memang kita inginkan dan sudah kita tentukan sebelumnya. Tapi itu tadi yang saya bilang juga, kadang ada anak yang perlu distimulasi secara terus-menerus, pendekatannya lebih intens dibanding teman-teman yang lain. Jadi di 85% itu udah alhamdulillah. Wah, luar biasa ya. Berarti mopping class ini berfokus kepada sekolah TK Gapura Cipta, membuat antusiasme siswa dan orang tua. Ya. Jadi sekarang juga banyak orang-orang yang ingin sekolah ke TK Gapura Cipta. Alhamdulillah, karena mungkin sistem pembelajarannya yang berbeda dari sekolah yang lain, jadi orang tua tuh, oh iya kayaknya ini bagus deh untuk mengembangkan potensi anak saya. Kadang kan orang tua berpikir anaknya pemalu atau mungkin anaknya terlalu aktif. Ini kegiatannya sangat pas nih, anaknya yang pemalu jadi bisa bersosialisasi, anaknya yang aktif juga bisa bisa berpindah-pindah dengan lebih leluasa tanpa harus memikirkan takut orang lain kayak gini, takut orang lain kayak gini. Oke, baik, terima kasih ya untuk wawancara ini. Izin saya observasi untuk penelitian saya. Sukses ke depannya Ibu. Di foto tuh.